Pak Erick Thohir bentuk dua tim nasional, satu khusus ASEAN, satu khusus internasional, Asia maupun dunia. Kok bisa begitu sih? Mari kita bahas. Halo warga sepak bola yang gampang diadu domba. Gue bukan pandit terkenal, tapi gue yakin opini gue masuk akal. Ya, ini terkait soal banyaknya pemain diaspora yang mulai bergabung ke Liga Indonesia. Salah satunya ke Persib Bandung. Ada Tom Hai, Eliano, dan digosipkan lagi adalah ada Pelu Pesi dan Asnawi. Nah, banyak nih pro kontra di kalangan netizen. Kenapa sih pemain udah main di luar negeri, kenapa balik lagi ke Indonesia? Kenapa nggak berjuang aja tetap di Eropa? Kenapa dan kenapa? Ya ada yang berpendapat ya kalau di sana nggak dapat menit bermain terus mau ngapain? Mendingan kembali ke Indonesia. Toh selain dapat waktu bermain, dapat juga gaji yang tinggi. Dan sebagai pemain profesional itu sah-sah aja. Nah, banyak yang khawatir terhadap dampaknya ke tim nasional. Kalau main di sini ya sama aja, nggak usah dinaturalisasi dong gitu. Terus kalau main di sini nanti bagaimana? Karena dengan mereka semua bermain di Eropa, berharap kebiasaan kompetisi yang ketat itu terbawalah ke tim nasional sehingga tim nasional terdongkrak. Tapi ada juga penggemar Liga Indonesia, ya justru bagus kalau mereka masuk ke Liga Indonesia, Liga Indonesianya terdongkrak, klubnya bisa berprestasi dan bisa mengangkat ranking liganya. Jadi ada kemungkinan nggak di bawah Kamboja lagi. Nah gitu, kira-kira latar belakangnya itulah ya. Nah, kalau gue secara pribadi mencoba untuk berpikir positif, ya memang mungkin ini tidak diungkapkan oleh Pak Erick. Tapi sepertinya masuk akal ketika gue bilang begini. Jadi pemain diaspora yang kemarin di Eropa, kemudian sekarang diboyong ke Liga Indonesia, salah satunya ke Persib Bandung, itu mungkin akan dipersiapkan untuk timnas senior yang khusus AFF. Kenapa gue bilang begitu? Karena selama ini walaupun timnas kita di atas Malaysia, di atas Thailand, timnas seniornya, tapi ketika untuk di AFF nggak pernah mendapatkan izin bermain dari klubnya karena AFF belum masuk agenda FIFA, kan begitu ya. Ya memang timnas senior kita berprestasi secara permainan sudah sekelas Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan negara-negara di Asia lah ya. Tapi di AFF kan kenyataannya enggak. Di AFF selama ini ya kalau nggak bawa yang U23, U22 untuk bertanding dengan timnas senior Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam, ya kan? Nggak berprestasi juga di ASEAN. Nah, mungkin karena memang Indonesia ini belum pernah mendapatkan juara Piala AFF, ya kenapa enggak sih dibentuk aja timnas senior yang dengan kualitas pemain yang bagus, yang setara dengan timnas senior yang bersaing di Asia, kemudian menjadi juara di ASEAN. Karena ya percuma kita lolos Piala Dunia, tapi di AFF nggak juara. Mungkin ada yang berpikir begitu kan dari kemarin. Oke, kemudian Pak Erick punya inisiatif lah. Ya udahlah, pemain diaspora yang masih berkualitas, yang sudah tua ataupun yang sudah tidak mendapatkan tempat di Eropa ataupun di tim nasional hanya cadangan dan susah mendapatkan pemain inti, boyong aja ke Indonesia. Bermainlah di klub Indonesia supaya mereka dapat menit bermain, match fitnessnya kejaga, dan nanti di saat di calling tim nasional untuk Piala AFF itu dikasih. Karena Indonesia bisa aja mengambil keputusan untuk ketika AFF diselenggarakan, liganya libur dulu. Pemainnya panggil semua ke tim nasional dan itu bisa bermain di AFF. Siapa aja mereka kira-kira? Oke, yang di Indonesia sendiri ya, yang saat ini yang sudah ada di Persib Bandung yaitu ada Eliano, ada Tom Hai, ya kan? Terus yang di center back ada di Persija untuk tim nasional senior yang kemungkinan bisa dipanggil AFF dan diizinkan sama klub, ya ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat. Kemudian untuk strikernya ada Rafael Strike, terus ada Yen Reven. Nah, bayangin ketika timnas khusus AFF ini dikumpulkan, itu menjadi kekuatan luar biasa di ASEAN dan tidak menutup kemungkinan Indonesia akan juara AFF. Sandy Walsh di Thailand, Patinama di Thailand, Asnawi di Thailand, Arhan di Thailand, itu semua bisa dipanggil tuh.
Dan kemungkinan tim Thailand juga kasih, karena Thailand sendiri juga bermain di AFF. Jadi nggak ada alasan untuk nggak kasih itu. Apalagi kemarin tim-tim di negara-negara ASEAN juga komplain, Indonesia ini seolah mendowngrade kelas Piala AFF karena cuma mengirimkan pemain kelompok umur gitu. Nah, untuk sekarang supaya kelas Piala AFF ini tetap terjaga, ya Indonesia harus mengirimkan tim senior. Jadi kira-kira nanti kalau di tim senior AFF, tim senior khusus AFF yang dibentuk PSSI misalnya, di kiper ada Hernando, udah jelas bagus. Wingback kanan ada Sandy Walsh, wingback kiri ada Patinama, center backnya ada Rido, ada Jordi Amat. Kemudian di gelandang ada Tom Hai, ada Mark Klok misalnya. Terus ada Pelupesi kalau jadi gabung ke Persib Bandung. Kemudian di strikernya atau di sayap ada Eliano, sayap kanan, sayap kiri Rafael Strike, dan strikernya ada Jan Raven. Nah, untuk melengkapi skuadnya, Garuda Callingnya masih banyak tuh pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Kan keren itu. Emang kok Tom Haye disuruh main di AFF? Kok Eliano suruh main di AFF? Logikanya begini, Tom Haye sudah tua. Ya mungkin nanti akan ada naturalisasi lagi khusus untuk timnas senior yang bersaing di Asia. Jadi Tom Haye untuk sementara bermain untuk ASEAN bisa, bermain untuk timnas senior yang berlaga di Asia bahkan di dunia bisa gitu. Nah kalau untuk Eliano jelas berat. Dia mau bersaing di mana? Di wingback kanan sudah ada Sandy Walsh, Kevin Dix, bahkan Hilgers bisa di kanan, Asnawi bisa. Eliano jujur berat. Kalau mau digeser ke depan, besok akan kedatangan Miliano Jonathan, Mauro Zylstra. Kalau ada Mauro Zylstra, kemungkinan Mauro Zylstra adalah center forward dan oleh Romeni bisa digeser ke sayap. Persaingannya lebih berat lagi untuk Eliano. Sedangkan di AFF di Persib Bandung, Eliano dapat tempat itu gitu. Terus Pelupesi kan masih bagus untuk timnas senior. Iya benar, tapi secara usia sudah 30-an. Nah untuk pecinta timnas nih kita harus support yang mau nggak mau nih ya, kita harus support pemain-pemain diaspora yang sekarang bermain di Liga Indonesia. Nah tinggal kita berharap ke PSSI untuk mencari gantinya, mencari pemain naturalisasi lagi yang baru, yang bagus, yang masih muda, yang bisa memperkuat timnas senior untuk bersaing di level Asia ataupun di level dunia gitu. Jadi ya kira-kira beginilah. Ya masuk akal sih, karena Indonesia belum pernah juara AFF ya, siapa tahu aja dengan strategi seperti ini tebak-tebakan saya sih sebetulnya, belum tentu juga strateginya Pak Erik, tapi sepertinya cocok juga lah, boleh juga lah dibentuk dua tim untuk timnas khusus ASEAN dan timnas memang khusus bersaing di Asia ataupun dunia. Nah timnas yang khusus untuk bersaing di Asia ataupun dunia ya formasinya seperti yang sudah kita lihat, kipernya Emil Audero atau Martin Pas, wingback kanannya ada Kevin Dix, wingback kirinya ada Verdong, sedangkan center backnya ada Hilgers, Rizky Rido, Hapner, iya kan? Itu aja. Terus di tengahnya ada Pelupesi, ada Haye Pelupesi bisa gabung ke ASEAN, bisa ke yang timnas yang khusus Asia, terus di situ ada Marcelino, kemudian nanti sayap kanan bisa Miliano Jonathan, bisa oleh Romeni, untuk sayap kiri bisa Rafael Strike, bisa Marcelino, bisa Ragnar, untuk strikernya Mauro Zylstra, bisa oleh Romeni juga di tengah. Jadi memang kedalaman skuad timnas kita ini kan lumayan gitu. Ya udah, kenapa nggak dimanfaatkan? Ya kira-kira begitulah. Oke. Ya sudah kita terima aja. Memang pemain yang sudah masuk ke Indonesia ini pertama sudah nggak bisa bersaing, berat kalau harus bersaing di Eropa. Yang kedua bukan karena skill juga, mungkin karena fisik, karena umur dan lain-lain. Jadinya kita harus support mereka tetap berkarir sehingga bisa membantu liga juga, bisa membantu tim nasional juga. Ya kira-kira begitu. Oke, jangan lupa subscribe.